Halo guys, jumpa lagi dengan saya Zamroni di UBNR Channel. Kali ini kita akan unboxing sekaligus review produk dari brandnya Miyako dengan tipe BL152PF-AP. Sebelum kita melanjutkan video unboxing sekaligus review kita kali ini, buat teman-teman yang menyukai konten-konten dari UBNR Channel dan ingin mendapatkan update video terbaru dari kami, silakan klik subscribe, klik like, dan klik tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak tertinggal update-update video terbaru dari kami. Langsung saja kita buka apa saja yang ada di dalam dari dus brandnya Miyako dengan tipe BL152PF-AP ini. Nah, yang kita dapatkan di dalam boxnya, yang paling atas sendiri di sini ada user manual sekaligus kartu garansi berada di dalam satu lembar. Ini di sini disobek, teman-teman. Disobeknya ini oleh penjualnya, gunanya untuk langsung melakukan pengisian data garansi. Jadi kita bisa langsung, nggak perlu kita mengirimkan, langsung sudah di daftarkan garansinya oleh penjualnya. Jadi ini bolong nih sebelah sini. Terus kemudian ada 2 sendok jar. Terus di sini ada gelas jarnya yang kecil 1. Terus kemudian ada tutup jar yang kecil. Gelas jar yang besar. Di sini ada gelas jar kecil lagi, 1 lagi. Dan ini mata pisaunya. Tutup jar besar. Baru kemudian di sini ada unit motornya. Oh, ternyata masih ada 1 lagi nih terjatuh. Ini mata pisau lagi. Jadi yang kita dapatkan di sini cukup banyak, beda dengan blender-blender lainnya ya. Ini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita dapat 10 unit barang dalam satu dus ini. Nanti kita bahas satu persatu fungsinya, keunggulannya, kekurangannya kita bahas di video ini. Nah, sebelum saya melanjutkan video kali ini, kita nggak bosan-bosannya ngingetin ke teman-teman semua ketika melakukan pembelian barang-barang elektronik baik besar maupun kecil, jangan lupa kalian selalu membaca user manual, buku petunjuknya, karena di sini ada petunjuk penggunaan, perawatan, dan penanganan ketika ada masalah. Dan jangan lupa juga dibaca syarat ketentuan untuk garansi, jadi ketika ada masalah dapat melakukan klaim garansinya. Oke, langsung kita lanjutkan saja. Dari dus awal, ini yang ditonjolkan oleh Miyako itu yang pertama turbo, 2 kecepatan dan percepatan, kemudian ada motor kuat dilengkapi pengaman, pisau stainless steel tahan karat, pisau tajam mudah untuk melumat, kemudian ada fitur penghancur es, terus big container anti pecah, jadi dia kapasitasnya sudah cukup besar dengan kapasitas terbesarnya 1,5 liter. Terus ada 2 gelas jar kecil. Nah, ini apa nanti fungsinya kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas dari material produk ini atau bahan dari produk ini. Di sini kalau kita lihat semua materialnya menggunakan plastik ya. Ini juga plastik, ini ada karetnya. Terus untuk pisaunya stainless steel. Ini sih kalau di tangan nggak terlalu tajam, tapi mungkin kalau dorongan mesin ya tetap tajam. Terus ada 3 pisau terpisah di sini. Bentuknya pun beda-beda. Ada 3 pisau, bentuknya beda. Terus kalau untuk
material plastiknya. Kalau untuk gelasnya, gelas jarnya yang gede ini agak kurang kokoh sih menurut saya, masih tipis banget. Kalau yang kecil ya mungkin karena ukurannya kecil dia akan lebih kuat, tapi kalau untuk yang gede ini kurang kokoh. Kalau di sini untuk kayak fitur penguncinya pun cuma ada 4 tonjolan ini untuk melakukan penguncian. Ini masih kurang safety teman-teman. Jadi ketika melakukan pelumatan dengan kecepatan tinggi dia akan tetap goncang. Kalau di bawahnya, nah di bawahnya ini juga nggak ada karet pengaman untuk biar nggak goncang ketika melakukan pelumatan. Biasanya kalau di blender dengan tipe yang lebih tinggi dari ini, biasanya di sini ada karetnya untuk melakukan penguncian di lokasi yang datar. Ini nggak ada. Itu spesifikasi fisiknya. Terus kemudian kita lanjutkan ke fiturnya. Nah, fiturnya di sini ada pulse, terus kemudian ada 0 untuk mematikan, 1 dan 2. Jadi ada 3 kecepatan yang disediakan oleh Miyako ini. Ya, udah lumayan juga kalau mau bikin jus, melumatkan es, terus mau giling kayak bumbu kering, bumbu basah, udah lumayan mendukung lah. Meskipun kalau semuanya buat dagang, saya nggak merekomendasikan produk ini, masih kurang menurut saya. Terus kemudian kita bahas satu persatu dari 3 mata pisau dan 3 gelas jar ini, apa saja fungsinya. Oke, yang pertama di sini ada pisau yang bentuknya kayak gini. Jadi di sini yang satunya cuma datar, terus satunya ada lengkungan ke atas. Ini pisau pelumat bumbu kering. Nah, untuk pasangannya yang ini, pisau bumbu kering. Fungsinya ini, yang ini untuk menghancurkan dan yang ini untuk menghancurkan sekaligus mengangkat bumbu-bumbu keringnya agar naik ke atas dan dilumatkan oleh yang ini. Terus selanjutnya di sini ada lagi yang ini pisau untuk bumbu basah. Ini berbentuk segi 4, yang satunya lurus datar, yang satunya lengkung ke atas. Ini hampir sama fungsinya, yang bawah untuk menghancurkan, yang ke atas ini untuk mengangkat agar bumbu basah itu terangkat ke atas. Dan dia juga sudah disediakan oleh jar ini. Spesialnya ini sih dia, dibandingkan dengan brand lainnya itu biasanya untuk jar basah dan jar kering itu jadi satu, tapi ini dipisah. Jadi nggak perlu khawatir semuanya mau buat makanan bayi itu nggak khawatir dengan bekas-bekas blenderan sebelumnya. Terus kemudian semuanya kita di sini bikin sambal, terus kemudian mau bikin jus juga nggak takut aroma bekas sambal itu akan tercampur di jus itu. Sebenarnya kalau untuk fiturnya udah lumayan sih, jarnya juga, tapi sayangnya itu tadi bahan materialnya mungkin, terus kemudian safety-nya ya sesuai dengan harganya lah. Terus kita lanjutkan berikutnya. Di sini ada pisau jus atau pisau penghancur es. Ini beda juga bentuknya. Kalau yang ini tadi yang satu datar, satu lengkung, dia cuma 2 mata pisau untuk kering. Terus kemudian yang untuk basah 4 mata pisau, yang satunya datar, yang satunya lengkung. Nah, sedangkan untuk yang penghancur es dan juicer untuk membuat jus itu 2 mata pisau, 2 lengkung ke bawah, 2 lengkung ke atas. Ini fungsinya sama semua sih fungsinya untuk melumatkan, tapi dia akan lebih maksimal karena di sini untuk menghancurkan es juga. Nah, terus kalau yang ini gandengannya dengan ini, gelas jarnya dengan yang ini. Ini bisa untuk jus, bisa untuk penghancur es. Di sini nih dengan kapasitas hingga 1,5 liter atau 1.500 ml. Disediakan juga sendoknya, ini digunakan untuk mengaduk atau meratakan. Ini dia. Jadi seperti ini teman-teman. Terus juga disediakan karet, tapi kalau untuk karet ini hanya disediakan untuk bumbu basah, disediakan untuk bumbu basah dan pelumat es atau blender buahnya atau pembuat jusnya. Kalau untuk bumbu kering dia tidak disediakan karet karena memang bumbu kering nggak bakalan bocor mengeluarkan air, nggak.
Nah, fungsinya karet ini untuk menahan agar airnya tidak menetes keluar. Cukup bagus sih. Terus kelebihan lainnya nih, kalau semuanya di blender biasa, blender lainnya itu kan untuk gelas jar yang kecil untuk bumbu kering dan pasir jadi satu. Selain itu, bukanya modelnya kayak bumbu yang kering ini teman-teman. Jadi kita tuangkan ke sini, kita tutup, bukanya pun harus posisi terbalik seperti ini. Dan kebanyakan ketika dibuka terbalik seperti ini, tetesan-tetesan airnya akan menetes keluar. Tapi kalau untuk Miyako ini itu nggak perlu dibalik karena di sini sudah ada tutupnya untuk bumbu basahnya. Jadi tinggal dibuka tutupnya terus dituang. Jadi nggak ada tetesan-tetesan di sebelah sini. Nah, terus kemudian kalau untuk penggunaan daya nih, kalau untuk penggunaan dayanya dari blender ini belum ada inverter atau penghemat dayanya. Jadi untuk dayanya sendiri cukup lumayan besar. Dia menggunakan daya sebesar 300 watt dengan tegangan 220. Voltasenya 220. Nah, di sini ada 3 kecepatan dan 1 tombol untuk mematikan. Yang pertama tombol nomor 1 ini. Nah, ini dia. Jadi di sini nggak ada pengaman untuk cheat lock, teman-teman. Jadi ketika terbuka dia akan bisa menyala, tetap menyala. Buat teman-teman yang mempunyai anak kecil, ya lebih hati-hati aja. Di sini untuk pengamannya sih cuma ini aja sih dia. Menguncinya di sini. Nah, ini yang saya bilang, karena penguncinya hanya 4, ketika melakukan dengan kecepatan tinggi dia akan goyang, kadang bisa ngangkat seperti ini. Kalau untuk di rumah aja sih nggak apa-apa sih, tapi kalau untuk dagang saya kurang menyarankan. Ini yang kecepatan pertama. Ini bisa digunakan untuk menghancurkan buah, kayak bikin jus dan lain sebagainya. Jadi dia tidak akan dengan kecepatan yang tinggi akan mengurangi nutrisi dari buah tersebut. Jadi cukup menggunakan kecepatan yang rendah untuk buah. Terus kemudian yang kedua ini bisa digunakan untuk bumbu basah, dan yang ketiga ini kecepatan paling tingginya nih, bisa digunakan untuk melumatkan es ataupun digunakan untuk bumbu kering. Cuma kalau yang pos ini kecepatan turbo sih, jadi dia ditekan nyala, dilepas mati. Tapi kalau yang 1 dan 2 ini akan menyala ketika kita tekan. Itu dia. Jadi kalau mau pakai blender ini, saran saya sih dipegangin, soalnya ini kalau ditutup dia angkat. Nanti bisa kita zoom in ya, kelihatan ketika ini pun tanpa isi. Kalau banyak isinya, otomatis getarannya akan lebih besar. Dan ini mengangkat ke atas, cukup serem, harus dipegangin. Kalau fungsi-fungsinya hampir sama. Ini kurang safety menurut saya. Terus kemudian di sini kakinya 3, bukan 4, jadi kadang goncang. Dari review kita kali ini, unboxing sekaligus review kita kali ini, kita dapat menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari produk ini. Kelebihannya yang pertama, harganya ekonomis. 2, dengan 3 gelas jar terpisah. Jadi ini untuk bumbu kering, bumbu basah, dan untuk makanan yang tidak menimbulkan bau menyengat ya. Bisa kayak semuanya jus, bubur bayi bisa di sini, tapi kalau untuk bumbu bisa di sini. Kelebihannya yang kedua. Terus yang ketiga, di sini udah tiga percepatan. Biasanya dengan harga setara dengan produk ini tuh cuma on off aja, tapi ini udah ada 3 percepatan dan tombol off. Terus yang terakhir atau yang keempat itu dengan mata pisau terpisah 3-tiganya, jadi akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Ini untuk kering pisaunya udah beda, untuk bumbu basah pisaunya beda, untuk pelumat juga pisaunya udah beda lagi, jadi akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Untuk kekurangannya di sini materialnya masih plastik biasa. Terus kemudian untuk
safety atau keamanannya nggak ada, jadi dia tetap bisa menyala meskipun tanpa ada gelas jar di atasnya. Kakinya cuma 3, jadi di sini agak goncang-goncang. Terus di sini kaki pengancingnya cuma 4, biasanya di sini langsung bulat nyantol. Ini 4 tonjolan ini nggak ada penguncinya pula, jadi dia langsung numpang gitu aja, nggak ngunci. Biasanya kalau ngunci diputar ke kanan atau ke kiri dia akan lebih kuat. Terus kemudian banyak juga ya kekurangannya, penggunaan daya listriknya yang cukup besar. Oke, cukup itu review sekaligus unboxing kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semuanya dukung UBNR channel dengan cara klik subscribe, klik like, klik tanda lonceng, dan bagikan channel kita ke teman-teman yang lain agar kita dapat mereview produk-produk yang lain, kita dapat berkarya, berkembang. Jangan lupa juga berikan dukungan kalian dengan cara berkomentar di bawah video ini. Mungkin dari kita reviewnya ada yang kurang dan ulasannya mungkin ada yang kurang, jadi kekurangan itu bisa teman-teman lampirkan di bawah video ini dengan cara berkomentar agar teman-teman yang lain dapat mengetahui spesifikasi produk ini dengan lengkap. Sampai ketemu di video-video berikutnya, bye-bye.